Satu, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan membahas mengenai bab 10, yaitu tentang narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safira Kinta Paramita selaku moderator, dan ada 4 pemateri lainnya, yaitu yang pertama ada Ahmad Faisal Abdi selaku pemateri 1, dan ada Azahra Ananda Putri selaku pemateri 2, dan ada Nabila Medina selaku pemateri 3, dan ada Rizky Ananda Putra selaku pemateri 4. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja di-share PPT-nya kan Anda. Baik, sebentar. Dan kami di sini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada definisi dari nafza itu sendiri. Yang kedua ada macam-macam nafza. Yang ketiga itu adalah penggolongan nafza. Dan yang terakhir itu adalah penyebab dan juga dampak dari nafza itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya alihkan kepada pemateri pertama, kepada Ahmad Faisal Abdi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, definisi nafza. Definisi nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, atau pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Yang termasuk dalam nafza adalah narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan lainnya. Selanjutnya oleh Nanda. Baik, selanjutnya ada nabza. Nabza dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah narkotika, yaitu merupakan zat yang bisa membuat kesadaran seseorang menurun dan bisa juga menghilangkan rasa nyeri di tubuh manusia selama beberapa waktu. Kutipan tersebut diambil menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya ada psikotropika, yaitu zat atau obat yang bisa memengaruhi kerja susunan syaraf pusat manusia sehingga memengaruhi mental dan perilaku orang yang mengonsumsinya. Biasanya, orang yang mengonsumsi psikotropika ini menjadi hiperaktif dan percaya diri berdasarkan Pahami-5. Yang selanjutnya ada zat adiktif, yaitu zat kimia yang dapat mengakibatkan penggunanya mengalami ketagihan atau teradiksi kalau dipakai terus-menerus. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nabila. Selanjutnya, ada narkotika. Ada 3 jenis narkotika, diantaranya yang pertama narkotika alami. Narkotika alami merupakan narkotika yang dihasilkan dari tanaman, misalnya ganja, mescaline, iskobin, dan mushroom. Yang kedua, ada narkotika sintetis. Narkotika sintetis adalah narkotika yang sepenuhnya dibuat oleh manusia menggunakan zat kimia, misalnya pethidine dan metadon. Yang ketiga, ada narkotika semi-sintetis. Narkotika semi-sintetis adalah jenis zat atau obat yang diperoleh sedemikian rupa melalui proses fermentasi, misalnya morfin dan heroin. Selanjutnya saya persilakan kepada Rizky Ananda. Yang pertama ada psikotropika. Psikotropika dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sabu-sabu. Obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus para gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Yang kedua ada pil ekstasi, salah satu jenis narkoba yang penggunaannya dilarang secara hukum. Biasanya ekstasi berbentuk tablet berwarna dengan gambar kartun atau kapsul. Yang ketiga ada antidepresan, obat yang digunakan untuk mengobati gangguan depresi mayor, beberapa gangguan kecemasan, beberapa kondisi nyeri kronis, dan untuk membantu mengelola beberapa kecanduan. Selanjutnya dibacakan oleh Faisal Abdi. Zat adiktif dibagi menjadi 3, yaitu heroin, yang obat yang seringkali disalahgunakan, dapat menimbulkan efek halusinasi. Yang kedua adalah opium atau getah, bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu. Dan ketiga adalah amfetamin, yaitu stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani attention deficit hyperactive disorder. Selanjutnya oleh Azahra.
Baik, untuk selanjutnya ada golongan nafza. Berdasarkan efek yang dihasilkan, nafza dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada stimulan. Stimulan menyebabkan organ tubuh seperti otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat, sehingga menyebabkan efek ketagihan bagi penggunanya. Penggunaan stimulan dalam jangka pendek dapat memberikan efek gembira, tetapi kalau digunakan dalam jangka yang panjang, zat ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan sistem organ. Yang kedua ada depresan. Zat depresan ini akan menekan atau mengurangi fungsi neuron dalam sistem syaraf pusat sehingga menyebabkan aktivitas sel otak memakainya jadi melambat atau tertidur. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen dapat memicu otak untuk melepaskan serotonin sehingga menimbulkan efek halusinasi yang memengaruhi emosi dan pikiran berlebihan seolah semua yang dilihat adalah nyata. Selanjutnya akan saya serahkan kepada materi selanjutnya, itu Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Selanjutnya ada stimulan. Ada beberapa contoh stimulan. Yang pertama itu adalah ada kokain. Kokain dapat memicu otak untuk melepaskan dopamin, serotonin, norepinefrin yang memicu metabolisme sel. Yang kedua ada alkohol, dapat menyebabkan efek lelah, bahkan kematian pada sel otak. Yang ketiga ada amfetamin, mengaktifkan sel di otak dan meningkatkan neurotransmitter, dapat menimbulkan gejala depresi. Yang keempat, ekstasi dapat menstimulasi otak untuk melepaskan serotonin yang mengakibatkan aktivitas fisik melebihi batas kemampuan. Dan yang terakhir ada kafein, dapat merusak pola tidur, meningkatkan kerja jantung, serta gangguan fungsi hati. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada depresan. Depresan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ganja. Ganja menurunkan tingkat konsentrasi, kecemasan, dan daya tangkap berkurang. Alkohol menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan sistem saraf, dan kerusakan jantung. Selanjutnya ada barbiturat. Barbiturat digunakan sebagai obat penenang. Yang terakhir ada opium, dapat menyebabkan tekanan jantung, gangguan sistem pernapasan, penurunan fungsi hati, bahkan kematian. Selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Faisal Abdi. Halusinogen. 1. Ganja. Ganja dapat menimbulkan rasa senang, berpanjangan. Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok atau marijuana. Yang kedua ada lysergin acid diet evermed. Yaitu senyawa ini terdapat pada jamur kotoran sapi atau Phalaenopsis sinensis. Yang ketiga adalah Vicobin visolid. Yaitu senyawa ini terdapat pada jamur kotoran sapi dan Phalaenopsis sinensis. Yang keempat adalah meskalin, yaitu terdapat pada tanaman Cactus Diplopus williamsii. Selanjutnya oleh Nanda. Baik, selanjutnya ada 3 jenis narkotika.
yaitu diantaranya yang pertama ada narkotika alami yang merupakan narkotika yang dihasilkan dari tanaman sepenuhnya. Yang kedua ada narkotika sintesis. Narkotika sintesis adalah narkotika yang sepenuhnya dibuat tangan manusia dengan menggunakan zat kimia. Yang ketiga ada narkotika semi-sintesis, yaitu narkotika yang berasal dari zat opium. Opium ini asal dari tanaman popi atau Papaver somniferum, tetapi kemudian diolah lagi menjadi zat-zat narkotika. Selanjutnya, dipersilahkan Nabila. Selanjutnya ada dampak. Dampak fisiknya disebut gangguan fisioneurologik. Nafza dapat mempercepat atau malah memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru penggunanya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Yang kedua ada dampak dalam bidang ekonomi. Harga nafza yang bisa mencapai ratusan sampai jutaan rupiah per gram membuat para penggunanya kehabisan uang. Lalu ada dampak psikologis. Pengguna nafza akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi karena gangguan sistem neurotransmitter pada susunan pusat pengguna nafza. Yang terakhir ada dampak sosial. Penggunaan nafza akan merusak hubungan keluarga di lingkungan sekitar. Selain itu, nafza juga bisa meningkatkan tindak kriminal. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi, menurut penelitian pada tahun 2017, di antara rentan usia 10 sampai 50 tahun, terdapat 28% peningkatan penggunaan nafza pada remaja, yaitu ada 3.376.115 orang remaja yang menggunakan narkotika. Penyebab penyalahgunaan nafza itu sendiri adalah umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafza yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Penyalahgunaan nafza juga dapat disebabkan oleh faktor pertemanan yang tidak baik, sehingga seseorang tersebut dapat melangkah ke jalur yang berbahaya atau dapat mencoba-coba kimia yang berbahaya tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Safira. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai nafza. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan di dalam kolom komentar. Oleh karena itu, dikarenakan materi pembahasan kami sudah habis, kami akan menutup presentasi kali ini dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan atensi dan juga perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.